Ya, saya mau konfirmasi Excel-nya sudah muncul kah? Sudah, Sudah, Pak. Baik, Pak. baik ya. Saya jelaskan kembali bahwa dalam Google Form ya itu kita bisa download datanya dalam bentuk Excel. Oke, jadi nanti ketika kalian cek ke Google Form, kemudian lihat responsnya seperti apa, nanti ada pilihan create spreadsheet ya. Nah dari situ diklik, nanti setelah terbuka spreadsheetnya, kalian download sebagai Excel ya. Timestamp ini menjelaskan kapan angket ini diisi ya. Kita tidak bisa dapat info nih siapa yang isi, IP-nya berapa, nggak ada. Kita cuma tahu kapan ini diisinya gitu ya. Lengkap sampai ke detiknya ya. Tanggal, terus kemudian jam, menit, dan detiknya gitu. Oke, di pertanyaan contoh kali ini filtering question-nya adalah responden harus mengenal akan brand. Oke, katakanlah brandnya X. Saya filter di situ. Jika dia tahu brand itu, maka dia bisa mengisi angket lebih lanjut. Jika dia tidak tahu, maka stop pengisian angketnya. Nah, filtering question ini kalian sesuaikan, kalian harus laraskan sesuai dengan judul kalian masing-masing. Ya kan? Kemarin kita udah pelajari ketika kalian menetapkan teknik penarikan sampelnya secara purposif, kalian harus bikin kriterianya. Kriterianya seperti apa? Nah, tentu kalian harus berdiskusi dengan pembimbing kalian masing-masing. Pak, kriterianya apa ya, Pak? Apakah harus usia misalnya ya? Itu pertimbangan-pertimbangan seperti itu harus dikomunikasikan dengan baik gitu ya. Tapi kalau contoh penelitian ini cukup dia sudah tahu akan brand. Tidak dibatasi umur. Kenapa? Karena produk ini, air minum galon ini kan diminum oleh semua usia gitu ya. Tapi yang kita kita berikan angket ini ya memang kepada usia yang 17 ke atas gitu ya gitu. Maka nanti ketika share angketnya juga harus tepat, jangan di-share ke ya anak-anak gitu ya, di-share-nya tentu ke sesuai dengan responden yang ya usianya sesuai dengan yang sudah kita tentukan gitu ya. Jadi ketika dia berarti kan dia tahu akan brand, maka dia akan dapat mengisi pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Nah, di atas ini ya, ini pasti berisi pertanyaan yang kita berikan di Google Form. Ya. Nah, saya menyarankan kalau bikin Google Form itu harus sudah fix terlebih dahulu susunan pertanyaannya di kertas biasa. Kenapa? Kalau kalian langsung menulis di Google Form, misalnya kan kalian baru mengisi 2 pertanyaan gitu ya, 3 pertanyaan kayak gini. Terus tiba-tiba pertanyaan nomor 1 nanti kalian delete ya, kalian hapus. Kalian bikin lagi pertanyaan baru. Nanti dia munculnya bukan di sini, tapi di paling belakang. Gitu. Nanti akan susah ketika datanya diunduh, wah kebingungan ini yang mana ya gitu kan. Kalian akan kebingungan. Jadi pastikan, ini saya sharing pengalaman saja, ketika bikin pertanyaan-pertanyaan di Google Form, pastikan urutannya sudah oke gitu ya. Kenapa? Nanti kalau kalian edit di Google Form, nanti ketika diunduh datanya urutannya menjadi berantakan. Jadi kalian sendiri kehilangan jejak. Oke. Nah, ini setiap pertanyaan yang diberikan dalam hal ini peneliti ya memberikan opsi jawabannya berupa teks ya, sangat tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. Jadi berupa teks. Di Google Form itu kita juga bisa memberikan opsi berupa skor. Ya, misalnya 1 sampai 5, 1 sampai 7, 1 sampai 10. Kita bisa. Kalau kalian bikin opsinya skor, nanti datanya skor gitu ya. Nah, ada plus minus ya. Kenapa pakai skor? Kenapa pakai teks? Ada plus minusnya. Kalau pakai skor takutnya orang lupa, 3 itu apa ya? 4 itu apa ya? Nah, itu khawatirnya gitu. Kalau dibikin teks kayak gini memang enak, tidak setuju, langsung jelas gitu ya. Hanya kalau menggunakan teks, kita harus coding lagi. Karena kita tidak bisa melakukan analisis data statistik dengan data teks seperti ini, kita tidak bisa. Oke. Nah, ini kita berikan coding nih di sebelahnya. Ya, di sebelahnya. Kalau saya biasanya gitu di sebelahnya aja. Gitu supaya apa? Supaya nanti tinggal kita ambil aja lah ininya, datanya gitu ya.
Kalau saya ini cara kerja saya ya, mungkin teman-teman saya yang lain berbeda cara kerjanya, ya itu nggak apa-apa, namanya juga ini kan cara kerja. Oke, saya biasanya di sini saya bikin kolom baru, data dari Google Form biasanya saya taruh di sini misalnya ya, saya pindahkan, saya copy paste ke sini agar saya tidak kehilangan jejak nanti kalau misalnya udah ada yang saya edit di sini gitu ya. Jadi ini biasanya saya backup gitu datanya ya, saya backup. Nah, ini saya biasanya saya tambahkan kolom baru di sini. Nah, ini kan pertanyaannya banyak gitu kan ya, bla 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 bla. Nah, kita harus melakukan coding. Nanti kalau pakai Listrel itu kita pasti nggak akan nih kita bisa pakai sintaks, pakai teks sebanyak ini harus di coding. Ya, dikasih coding. Coding itu pemberian kode. Ya, cara memberikan kodenya pertama ambil prefix dari variabelnya. Ini variabel apa sih pertanyaan ini? Ini kan kemarin tuh greenwashing ya. Greenwashing ya udah mau dikasih kodenya apa? Ya ini tentu terserah kalian sih, terserah kalian. Yang penting kalian ngerti. Kalau kemarin tuh ketika apa namanya diskusi mau dikasih kode apa nih gitu. Ya udah apa aja Pak? Ya greenwashing ya. GW misalnya gitu ya. Greenwashing. Oh GW. Ini pertanyaan terkait greenwashing, pertanyaan nomor 1, GW1 misalnya. Itu terserah sih, bebas gitu ya. Mau green GW1, mau green 1 misalnya gini ya. Kalian apa? Saya bingung GW1, green 1 misalnya. Boleh. Yang penting jangan kepanjangan nanti ngetik sintaksnya capek. Kalau pakai Listrel ya, ngetik sintaksnya capek. Singkat-singkat aja. Tadi sih kalau saya lebih suka tulis aja GW1. Dan saya membiasakan diri saya terkait sintaks, terkait software itu pakai huruf kecil semua. Dan kalau menggunakan angka, number, jangan ada spasi kayak gini misalnya. Ini nggak akan mau. Misalnya gini. Nah, ini nggak akan mau. Kalau kalian mau ada spasi, berikanlah underscore. Pilihannya cuma begini. GW1 begini atau GW underscore 1. Ya, serah kalian. Tapi saya ogah ribet karena dengan memberikan underscore, saya jadi nambah kerjaan gitu. Jadi saya biasanya udah gini aja GW1. Tapi itu saya ya. Kalau Rehan mau ini lebih nyaman dengan dia sendiri, cara dia sendiri silakan. Kalau Lydia pas saya maunya greenwashing 1, boleh aja. Cuma jadi panjang nanti outputnya di software juga nanti akan ketumpuk-tumpuk kalimatnya. Itu aja ya. Maka saya hanya bisa bilang bahwa ini sharing pengalaman saya pribadi. Kalau kalian nanti atau pembimbing kalian menyarankan cara kerja yang lain ya silakan saja. Gitu ya. Oke, sampai di sini apakah bisa dipahami teman-teman? Kenapa ini kemudian jadi GW1 gitu? Jelas? Jelas, Pak. Baik. Ya, ini kita berikan semua nih GW1 gitu ya. Ini kecil-kecil aja, dikit-dikit aja gitu. Nah, ini nanti GW2. Ya, ini GW2. Oke. Nah, ini nanti GW3. Terserah sih mau diginiin dulu boleh, mau di coding dulu boleh. Oke, ini ada brand yang nggak usah ya. Ada brand. Oke, ini dulu ya, GW1 misalnya. Nah, ini kita coding ya, kita coding. Kalau saya biasanya menggunakan fungsi logika dari Excel. Ya, menggunakan fungsi if. Ya, jadi kalau di Excel kita bisa gunakan fungsi logika. Nanti kalau menggunakan fungsi di Excel harus selalu dengan sama dengan ya. Sama dengan. Jadi kurang lebih kan jika gitu ya. Ini kan logikanya gini. Jika nanti misalnya ini kan teksnya ini apa? Ini kan C ya. C2 berarti kan ya. Jika C2 kayak gini nih ya. Di kalian layarnya muncul nggak antara Notepad sama Excel dua-duanya kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Oke. Muncul, Pak. Oke, saya maunya gini. Nanti kan kalau dia sangat setuju, dan ini semua harus konsisten ya. Nanti kalau nggak konsisten nanti dia nggak mau baca. Oke, setuju misalnya ya. Terus kemudian netral. Kemudian tidak setuju. Ada bisa digedein nggak ya? Ini ya. Kalau nggak salah bisa digedein. Oh, sebentar.
Nah, bisa. Ya, saya gedein ke 16. Gedein lagi ya. 24. Nah, ini kan pilihan-pilihan jawabannya gini. Sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju. Saya mau ini di coding. Kalau nanti orang menjawab sangat setuju, maka dia otomatis nilainya 5. Kalau setuju, otomatis nilainya 4. Kalau netral, dia nanti jadi 3. Kalau tidak setuju, jadi 2. Sangat tidak setuju sama dengan 1. Saya maunya begitu. Kalau kita tidak pakai fungsi di Excel, capek. Bisa sih, oh tidak setuju. 2 gitu ya. 2, 4. Bisa, gitu ya. Cuman capek. Dan bisa saja kita keliru. Karena kita capek, mata kita ini kita tulis 3 misalnya. Bisa aja. Kesalahan kita gitu ya. Maka saya menyarankan kalian gunakan fungsi logika dalam Excel. Fungsi logika dalam Excel. Yang saya inginkan jika, jika dulu nih, ya jika sini ya, jika data yang saya klik nanti nilainya sangat setuju, maka, ya gitu. Jika ini polanya ini, jika maka, gitu. Ya, jika sangat setuju maka 5. If then, kurang lebih gitu ya. Jika nilainya sangat setuju maka 5. Value if true-nya ya. Jika nilainya ketika benar dia sangat setuju, harusnya nilai value-nya 5. Jika yang kita klik nanti datanya setuju, maka kalau benar dia setuju harusnya 4 gitu ya. Maka kita gunakan fungsinya if. If sama dengan terus nanti datanya. Ya, data terus kemudian pemisahnya kalau saya titik koma. Karena regional option saya Indonesia, bahasa Indonesia. Oke, kalau kalian regional optionnya bahasa Inggris, kemungkinan koma ya. Diperhatiin aja ketika sama dengan nanti munculnya apa gitu ya. Nanti ada value if true, value if true, terus nanti value if false. If false. Gitu ya. Gitu, ini standarnya. Maka di sini kita coba praktekkan. Jika data yang saya klik ini memiliki angka atau memiliki data sangat tidak setuju, maka nilainya 1. Jika di sini nilainya data yang ada di sel ini adalah tidak setuju, maka nilainya 2 dan seterusnya ya. Kita coba aja di sini sama dengan, ya harus selalu diawali dengan sama dengan ya, sama dengan if. Nah, kita kurung buka. If kurung buka logical test value if true titik koma value if false. Di saya titik koma. Nah, kalian lihat komputer kalian masing-masing. Pemisahnya ini titik koma ataukah koma. Itu tergantung regional option masing-masing. Karena ini teks, maka saya harus menggunakan tanda petik 2. Karena ini teks ya. Di dalam fungsi logika Excel, jika kita tidak menggunakan titik koma, maka dianggap dia berupa number. Bilangan. Ini kan teks ya, maka harus diberikan nanti tanda petik 2 ya. Saya klik aja. Jika C2 sama dengan sangat tidak setuju, jadi semua nih ditulis gitu ya. Pakai tanda petik 2 nih ya. Saya ulangi ya. Jika kurung buka, diklik saja di sininya selnya sama dengan, ini ngerjainnya sekali bisa nanti sangat memudahkan, tinggal kopas aja. Jadi capeknya di depan doang, selebihnya memudahkan sekali ya, daripada kita isi manual, males bikin beginian, nanti malah nyapain diri sendiri. Sangat, Kristen ngetiknya ya, sangat tidak setuju. Ya, kita kasih petik lagi. Ya, lihat if logical test, ini logical testnya udah saya tulis. Ya, jika C2 sama dengan sangat tidak setuju, nah sekarang saya akan masukin value if true-nya. Kalau benar ini sangat tidak setuju, nilainya berapa gitu. Ya, saya akan masukkan value if true-nya. Kalau benar di sini adalah sangat tidak setuju, harusnya nilainya adalah 1. Gitu ya. Nah, sekarang value if false-nya.
karena opsi kita banyak, ya, ada sangat tidak setuju, ragu-ragu dan seterusnya, maka value if false-nya kan kalau ini bukan sangat tidak setuju, apa nilainya kan gitu ya. Kita bikin lagi sekarang. If lagi, if tadi kan C2 nih, tinggal kita ikutin aja C2, ketik aja nggak usah klik sebetulnya ya. Ketik lagi C2 sama dengan tidak setuju, ya, tidak setuju, tanda petik 2, titik koma. Kalau dia tidak setuju, nilainya berapa yuk kalau tidak setuju? Berapa kalau tidak setuju? 2. 2, Pak. Oke. Value if false-nya harus if lagi. Kenapa? Karena kan baru sangat tidak setuju dengan tidak setuju kan? Ya, titik koma lagi. If lagi, if, ya, kurung buka lagi, C2 lagi, sorry sama dengannya jangan dispasi, C2 sama dengan, setelah tidak setuju apa? Netral. Netral. Itu terserah kalian nanti, atau arahan pembimbing jangan netral deh, ragu-ragu aja misalnya, berarti kalian ngetik kayak gitu. Ya, netral. Terus setelah netral, titik koma, berapa nilainya? 3. 3. Terus apa lagi? Ketik apa lagi? Titik 2 lagi, Pak. Titik koma. Titik Terus koma. ketik apa If. lagi? If. Terus C2 lagi. kurung buka dulu. C2 lagi. Sama dengan apa sekarang? Setuju. Setuju. Pakai petik 2 dulu, jangan lupa. Ya. Terus apa? Titik koma. Titik koma. Lalu? 4. 4. Lalu? Titik koma lagi. Oke. Lalu? If. If. Terus? Kurung buka. Ya. C2. C2 sama dengan sekarang. Sangat setuju. Setuju. Oke, maka nilainya 5. Nah, sekarang kan value if false-nya udah habis ya. Udah semua kan? Sangat tidak setuju udah, netral udah, setuju udah, sangat setuju udah. Nah, value if false-nya misalnya 0. Gitu misalnya ya. 0 itu berarti ada yang salah, atau ada yang di luar ini, di luar sangat tidak setuju, netral, setuju, sangat setuju gitu ya. 0 misalnya ya. Kurung tutupnya ada berapa nih? Hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ya kalau kurang yuk paling ditambahin otomatis menjadi 5 nih ya. 1, 2, 3, 4, 5. Udah hitam belum warnanya? Udah hitam. Nah, gitu. Tidak setuju nilainya 2. Gitu ya. Misalnya ini kita misalkan lah nggak sengaja keketik gitu ya gini. Tidak setuju. Nah, dilebihin tuh. Tidak setuju. Saya angkat telepon dulu sebentar ya. Gimana ya? Bagaimana caranya membuat kode ya, atau melakukan coding agar memudahkan kita dalam mentabulasi data gitu. Tadi sudah dicontohkan ya di video sebelumnya, kita menggunakan fungsi logika dari Excel ya, menggunakan fungsi if ya. Jika nanti itu ya nilai C2 ini memiliki nilai berupa teks yaitu sangat tidak setuju, maka value if true-nya adalah 1. Ya kan? Karena di sini ada 5 opsi ya, sangat tidak setuju, dan seterusnya, maka value if false-nya kita lanjutin lagi if-nya. Dan seterusnya sampai dengan sangat setuju. Ya, dari sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju. Ini value if false-nya 0 misalnya. Jadi setelah kita enter dia akan memberikan nilai seperti ini. Ini tinggal kita copy paste aja ke bawah ya. Atau kalau kalian malas copy paste ke bawah, ini kursornya nih, kelihatan ya. Ini kan gambarnya plus gemuk gitu ya. Kita taruh di pojok kanan bawah sampai dia berubah menjadi tanda plusnya kurus gitu ya. Nah, seperti ini ya. Kita double klik aja yang kiri 2 kali. Nah, ini langsung tuh ya. Ini kenapa 0? Karena mungkin kita nggak sengaja. Ini tidak setujunya tidak setuju, gitu ya. Kalau ini ketikan kita benar, ini pasti dia balik ke, nah gitu. Atau kurang 1 ini. Nah, sama juga gitu ya.
Nah, itu sangat memudahkan kita. Ini dari data pertama, baris pertama sampai baris terakhir, semuanya sudah ada kode berupa bilangan. Gitu ya. Nah, ini bisa kita tinggal copy paste untuk indikator-indikator yang lain. Ini kan baru GW1 ya. GW1. Sekarang kita masuk ke GW2. Nggak perlu ketik-ketik lagi, langsung aja kita Ctrl C atau di copy, Ctrl V atau di paste ya. Tuh, langsung di double klik lagi. Klik. Nah, seperti itu ya. Dan seterusnya di sini. Ya, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Tinggal kita copy paste aja. Sini ya. Ini verap. Nah, kita double klik aja. Klik. Nah, gitu ya. Nah, ini kan dapur ya, atau kertas kerja kita lah. Ini kertas kerja kita, worksheet kertas kerja kita. Kalau mau dipindahkan ke software, lagi-lagi saya hanya sharing berdasarkan pengalaman saya saja. Ya, berdasarkan pengalaman saya, ini saya rekap dulu dalam worksheet sebelum dipindahkan ke software ya. Saya bikin worksheet baru di sini. Ya, nanti di sini, ini contohnya sheet 5 karena saya worksheet barunya di sini ya. Oke, ini tinggal saya pindahin aja nih. Ini mau identitas, mau diambil, boleh juga sih sebagai tracing nanti ya. Kalau ada data yang kita cleaning, data nomor berapa gitu. Bisa sih ini diambil. Ya, ini diambil, kita ambil data ini. Kemudian taruh di worksheet baru. Ya, ini hanya buat tracing. Misalnya ada yang dihapus gitu ya. Kita bisa tahu di responden berapa yang kita hapus datanya. Kemudian di sini ambil yang sudah di coding ya. Ambil yang sudah di coding. Ambil yang sudah di coding, yaitu nilai GW1 ya. Nah, cuma nanti ketika di paste-nya jangan di paste biasa, karena kalau di paste biasa nanti hasilnya akan seperti ini. Tuh. Karena yang kalau kita menggunakan paste yang biasa, dia seluruh rumusnya, formulanya ikut ke kopas ya, ikut ke kopas. Maka nanti paste-nya pakai paste value. Ya, pakai paste value. Jadi di sini saya gedein ya, mungkin kurang jelas. Oke, ini paste spesial ya, paste spesial. Nah ini kita paste value. Ya, kita paste value seperti ini. Ya, mau begini boleh, mau misalnya diambil pakai sama dengan, terus diambil ke sana boleh. Tapi terserah kalian aja sih. Ya, enaknya gimana? Kalau mau pakai sama dengan, berarti misalnya ini GW2 gitu ya. Ini kalian sama dengan nilai yang ada di sini. Ini ada di sini, ambil. Gitu. Ini juga boleh sih, terserah ya. Ini lagi-lagi cara kerja ya. Cara kerjanya lebih nyaman yang seperti apa. Ya, mau copy paste. Kalau copy paste begini, kalau ada perubahan di sini, dia tidak ikut berubah. Dia tidak ikut berubah. Misalkan ini ya, misalkan tadi saya salah ketik gitu ya. Kayak gitu. Atau ini ternyata bukan tidak setuju, tapi sangat tidak setuju misalnya. Nah, ini kan di sebelahnya pasti berubah nih jadi 1. Tuh, jadi 1 kan. Karena tadi di paste value, ini tidak berubah, tetap 2. Itu ya kekurangannya. Ya, maka kalau saya nggak mau Pak, saya pengen tetap sama yang di depan. Kalau jadi depan berubah, itu juga berubah gitu ya. Gitu ya. Itu berarti kalian gunakan sama dengan. Di sini berarti dijajarin dulu nih semuanya. Greenwashing ada berapa pertanyaannya. Jadi nanti tinggal dia udah terpolak gitu ya. Nah, begini boleh. Bebas ya. Yang penting pastikan datanya. Ini ada berapa nih greenwashing? Ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5. Berarti GW1 sampai GW5. GW3, GW4, GW5. Gitu ya. Gitu aja caranya. Ini nanti yang baru kita olah lebih lanjut ya di dalam software. Software bebas, pakai software apapun, yang penting
kalian bisa memberi argumen. Tadi GW3 udah di ini belum ya? Oh, GW3 belum ya. Ini kita bikin aja. Oh, ini GW3 udah, GW4 yang belum. Dengan GW5. Ya. GW4, GW5. Nah, tinggal di copy paste aja. Copy paste. Ya, copy paste. Ini. Kenapa ke sini? Oke. G4, G5 udah ya. Baik. Sekarang ini saya pindahkan ke sini ya. GW3 mana ini ya? GW3. Nah, tinggal di double klik aja ya. Klik tuh, langsung kan. G4. Sini. Oke. GW5 ambil. Oke ya. Nah, kita sudah punya untuk satu variabel ya, yaitu greenwashing. Contohnya yang inilah variabelnya mahasiswa bimbingan saya ya, greenwashing terdiri dari 5 pertanyaan. Ya, diberikan kode aja atau di coding. GW1, GW2, GW3, GW4, GW5. Sampai di sini teman-teman jelas nggak? Atau ada yang mau ditanyain silakan langsung tanya aja ya, karena kita terus lanjut nih, nanti makin ke depan makin susah. Cukup jelas atau ada yang mau ditanyakan silakan. Bisa jelas Pak. Oke. Jelas Pak. Baik ya. Kalau sudah jelas, nah mungkin kalian menulis di proposal skripsi kalian uji validitas gitu kan ya, uji validitas terus taruh tuh rumus korelasi. Ya, sebenarnya kayak apa sih penggunaan rumus korelasi itu sendiri di uji validitas gitu ya. Kalau menggunakan teknik korelasi Pearson, saya sebetulnya tidak sekarang ini tidak terlalu rekomendasi ke situ ya. Tidak rekomendasi melakukan uji validitas dengan korelasi Pearson. Kalau mau teknik korelasinya yang kita adjust dari teknik reliabilitas itu, atau menggunakan teknik analis faktor sekalian, itu lebih akurat gitu ya. Oke, nah tapi kalau mau pengen tahu gambaran awalnya saja ya, teknik korelasi Pearson yang biasa digunakan untuk uji validitas itu kayak gimana gitu kan. Nah, ini kita harus ada kan korelasi itu data dari 2 variabel kan ya. Nah, tentu kalau kita pengen tahu ini validitasnya gimana, kita harus ada skor di sini, skor total maupun skor rata-rata ya. Saya biasanya pakai skor rata-rata ya. Saya pakai skor rata-rata aja deh. Skor total juga boleh sih, sama aja kan nilainya ya. Oke, ini saya kecilin aja. Atau gini deh. Ya udah gini aja lah. Ini saya ini aja ya, freeze. Oke ya, ini kita ambil skor rata-ratanya misalnya ya. Skor rata-rata dari greenwashing ya, 1 sampai 5 kita rata-ratakan. Jadi ini namanya misalnya GW. Ya, GW aja. Ini kita average kan ya. Average kan. Nah, ini eksponen 1 ya. Nah, tuh. Ini tinggal di double klik seperti tadi, klik. Nah, ini 1 angka di belakang koma ya. 2 angka juga boleh sih. Oh, ini udah segini semua. Ya udah segini aja. Oke ya, ini nih rata-ratanya. Nah, ini nilai rata-rata untuk responden 1 gitu ya. Nilainya 2,8. Ini responden 2. Nilainya 2,8. Ini untuk responden. Kalau untuk pertanyaan
di bawah berarti rata-ratanya. Di sini ya. Di sini rata-ratanya. Ini kan berarti rata-ratanya di sini nanti. Kalau pengen tahu rata-rata untuk butir GW1 berapa skornya. Kalau yang di samping sini rata-rata responden. Ini kan responden nomor 60. Anggap aja 67 ya. 67 dia kan jawabnya 1, 1, 1, 1, 1. Rata-ratanya 1 gitu kan ya. Nah, kalau teknik korelasi untuk uji validitas, kita pengen tahu nih butir GW1 valid nggak? GW2 valid apa enggak? Sampai GW5 valid atau enggak? Teknik korelasi Pearson masih oke sih kalau untuk di uji pretest aja ya. Di pretest itu uji coba awal. Ya, jadi sebelum kalian mendistribusikan angket ke target responden misalnya berapa 300 orang gitu ya, maka kalian uji coba dulu ya, uji coba dulu misalnya 30 aja sudah cukup. Ini karena dia teknik korelasi, kita bisa pakai di sini fungsinya adalah korel ya, sama dengan korel. Kemudian kita array satunya untuk yang GW1 ya, koma skor average dari GW atau greenwashing ya. Supaya bisa kita copy paste, ini kita lock pakai F4. Lock pakai F4. Nah, gitu ya. Ini saya record ya. Jadi kalau kalian pengen ngikutin lagi caranya gimana, silakan disimak ya tayangannya. Di enter. Nah, ini 0,9. Tinggi berarti ya. Sangat tinggi bahkan. Beberapa buku bilang, wah ini tergantung R hitungnya berapa, R tabelnya berapa. Tapi langsung aja kita pakai pendekatan analisis faktor, bahwa sebuah butir yang bagus, yang valid, yang bisa digunakan untuk mengukur itu di atas 0,5 ya. Malah yang bagus paling kecil 0,7. Yang bagus tuh 0,7 paling kecil. Ini kan 0,9 berarti udah bagus nih. GW1 butirnya valid atau bisa digunakan untuk mengukur greenwashing. Yang GW2 gimana ya, tinggal kita copy ini aja, copy paste, tarik ke samping. Tuh ya, ini butirnya bagus-bagus semua. Nilainya tinggi-tinggi, berarti sudah valid semua. Ya, saya minta tolong direvisi, dikoreksi bagi teman-teman yang uji validitas. Misalkan misalnya respondennya ada 100 gitu ya. Terus nanti kalian membandingkan nilai R dari 100 itu. Ya, tentu nanti R tabelnya jadi kecil, jadi cuma 0,1 gitu, 0,2. Berarti 0,2 udah valid dong. Kan sangat rendah gitu ya, nggak mungkin. Jadi lebih baik acuannya ke rule of thumb dari analisis faktor, bahwa dia harus di atas 0,5. Ya, yang bagus itu paling kecil 0,7. Nah, kalau kayak gini kan bagus-bagus semua, 0,9, 0,9, 0,8, 0,9, 0,8. Keren-keren semuanya. Ini datanya real ya, datanya real. Saya nggak buat-buat data ini. Data ini saya cuplik dari data penelitiannya Anissa dengan saya. Gitu ya. Nanti di report kalian tulisnya gini, oh untuk uji validitas hasilnya untuk pretest ya, anggap aja ini pretest ya. Pretest itu uji coba di depan gitu ya, uji coba di awal. Jangan nanti respondennya kalian 350 misalnya ya. Uji validitasnya di 350, bukan, itu keliru. Ya, uji validitas itu di 30 responden pertama lah. 30 responden pertama kalian tes dulu. Oke nggak nih? Oh ternyata oke nih. Misalnya nih ada, ini anggaplah 79 data ini misalnya ya, pretestnya si Anissa misalnya. Ini oke-oke semua, udah oke, berarti baru dilanjut ke sampai dengan 350. Ya, nanti kalian bikin reportnya ya berarti begini. Misalnya begini ya, variabel. Ya, misalnya ini indikator. Jadi di sini nilai loadingnya sebetulnya, tapi nggak apa-apa lah. Di sini nilai korelasinya misalnya ya. Nilai korelasinya, koefisien korelasinya. Variabelnya tadi greenwashing. Ya, indikatornya ada GW1, GW2, GW3, GW4. Salah saya. GW4. Ada GW4, GW5 ya. Nah, ini kalau pakai SEM ya, ini ambil dari loadingnya ya.
Terus saya pakai istilahnya gini aja lah, pakai loading faktornya aja langsung deh. Pakai loading standardized loading faktornya, terus nanti construct reliability-nya berapa ya, dihitung nih, ada rumusnya. Saya akan kasih tahu cara ngitungin kan. Tapi bukan sesi sekarang ya, sesi depan lah. Terus nanti ada average variance extracted-nya. Gitu ya. Ini misalkan ya, ini nilainya kan dari sini nih. Ya kan 0,9 ya kan. 0,9 0,8. Nanti saya bikin laporannya gitu. 9 0,8 gitu. Nanti CR-nya gimana? Ya hitung. Ya, tapi ini udah pasti reliable, ini udah pasti. Ya, ini karena kan kita masih manual dulu kan. Kita baru ngebahas uji validitas ya. Nah, kode ini udah pasti valid nih, udah pasti valid, udah pasti reliable, pasti bagus ini. Pasti bagus karena nilainya di atas 0,7 semua. Disarankan paling kecil 0,7 sih disarankan, tapi sebenarnya 0,5 pun masih boleh. Cuman udah lemah gitu ya, kalau 0,5 itu udah lemah lah. Karena mepet-mepet di cut off-nya. Jadi saya sarankan, Pak, kalau misalnya di sini nanti nilainya rendah gimana? Misalnya di sini nilainya cuma 0,4 gitu ya. Maka pilihan paling praktisnya butir ini kita drop. Kita drop, jangan dimasukkan ke dalam model kita. Drop gitu ya. Itu pilihan praktisnya, tapi pilihan yang lebih bagusnya lagi, makanya kita ambil angket itu jangan dipas. Misalkan target responden kalian 100 gitu ya, atau 300, jangan dipas 300, lebihin 400 gitu. Jadi nanti ada data cleaning dulu, kita bersihin datanya nih. Cara ngebersihin data gimana? Itu ada lagi, ilmunya beda lagi. Ya, itu hanya peneliti yang pengalaman lah yang tahu, yang bisa tahu cara melakukan data cleaningnya seperti apa gitu ya.